Kita akan membaca pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-40, agak panjang ya. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri? Itu bahasa tempat kita dilahirkan. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, juga Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan termangu-mangu. Saya berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Terus bangkit dan berdiri yang ke-11 harus. Karena hari baru pukul 9. Saudara sekalian, tapi tentang itulah apa yang difirmankan kepada Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Di atas laki-laki dan perempuan akan kucurahkan roh. Dan mereka bernubuat. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah, di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia ini. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan Allah dengan perantaraan Dia tengah-tengah kamu seperti yang telah kamu ketahui. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun Allah mengatakan, dari sekarang maut kan tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Sebab Daud telah berkata tentang dia, "Aku memandang Tuhan senantiasa di hadapanku. Ia berada di sebelah kananku, sehingga aku tidak goyah. Lalu itu hatiku bersuka cita dan lidahku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan tinggal dalam pengharapan. Sebab Engkau tidak meninggalkan aku dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kebinasaan." Saudara-saudara, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak leluhur kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Namun ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan bersumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi.
Sesudah ia ditinggikan oleh tangan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya Roh itu, seperti yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus, kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Petrus pada mereka, bertobatlah, masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka menerima janji itu bagi anak-anak. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Dengan banyak perkataan yang bersaksi dan mendesak, mereka katanya berilah dirimu selamatkan dari generasi yang jahat. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, kiranya Engkau menerangi hati kami, Roh-Mu menghidupkan hati kami, membuka telinga kami, supaya kami ini boleh mengerti yang kami barusan baca, supaya pengharapan kami diperbarui, supaya hati kami diarahkan, agar kami ini boleh menghidupi hari-hari terakhir ini dengan tepat, supaya kami boleh berharap kepada masa depan yang benar, supaya kami ini boleh berjalan bersama dengan Kristus, dan kami ini boleh menambah-nambah ucapan syukur di atas permukaan bumi ini bagi Tuhan. Dan kami sendiri boleh melihat kemuliaan-Mu di tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita seperti melihat di depan ini ada lilin, ada 4. Kita sudah mulai mengingat-ingat masa Advent. Dan masa Advent pada tiap tahun dikenang oleh orang Kristen secara ritualistik untuk menantikan Natal. Kita orang Kristen, seperti juga umat Tuhan di dalam era Perjanjian Lama, merayakan penantian. Kita punya mentalitas yang agak berbeda dengan zaman modern. Zaman modern itu nggak suka nunggu, zaman modern itu nggak ada perayaan untuk nunggu. Nunggu itu sesuatu yang negatif. Nunggu itu boleh nggak ada, malah nunggu itu harusnya nggak ada. Karena orang modern itu kan membuang Tuhan, dan kalau Tuhan sudah dibuang, kita bisa berharap pada siapa selain diri sendiri. Nunggu adalah suatu aktivitas yang eksentrik, dalam pengertian pusatnya itu bukan diri kita, tapi pusatnya di luar diri kita. Eksentrik, sentrumnya, pusatnya ada di luar. Eksentrik, ya, sebagai lawan dari konsentrik. Kalau konsentrik seperti kabel koaksial itu pusatnya ada di tengah. Konsentrik, lingkaran konsentrik, kayak roda itu lingkaran konsentrik. Tapi kalau kita ini punya struktur eksentrik, kata David Kelsey, sebab pusat kita bukan dalam diri kita, tapi dalam sesuatu yang lain. Dalam hal ini kita mengerti tentu dalam diri Tuhan yang menciptakan jagat raya ini. Dan nunggu itu adalah bagian dari ritual yang menanamkan ke dalam diri kita suatu pengalaman dan kesadaran bahwa kita itu bukan awal dan akhir segalanya dan juga bukan alasan dari segalanya ini. Paulus mengatakan dalam Roma pasal 11 ayat 36, di dalam Dia kita itu dia katakan segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Segala sesuatu itu bukan dari kita, oleh kita, dan bagi kita, bukan. Segala sesuatu itu dari yang bukan kita, yaitu dari Tuhan, oleh yang bukan kita, yaitu oleh Tuhan, dan bagi yang bukan kita, yaitu bagi Tuhan. Itulah artinya eksentrik, lawan dari konsentrik. Nah, nunggu itu jelas eksentrik. Saudara pernah mengalaminya sewaktu nungguin orang di airport, nungguin orang datang, ya, datang itu dalam bahasa yang dekat sama
hari-hari yang kita rayakan dalam 4 minggu ini adalah Advent. Advent itu ya, the advent of, misalnya apa ya, modern era misalnya, the advent of bla bla bla, itu artinya adalah datangnya suatu masa. Advent itu artinya just arrive, datang, nyampe. Dan ketika kita ada di airport, mau jemput orang, kita nungguin teman kita nyampe, kita nungguin pesawatnya nyampe. Waktu kamu nungguin pesawat nyampe, kamu bisa bikin lebih cepat gak? Kamu kalau nungguin pesawatnya datang, lalu pesawatnya gak datang-datang, kamu berbuat apa? Kamu bisa gak nelpon pilotnya? Ngebut dong, gile lu, udah telat nih. Gue udah lama nih nunggu di sini nih, cepetan dong. Terus nanti pilotnya tancap gas, weng, lebih cepat gitu ya. Kan gak terjadi begitu, bener gak? Saudara kalau nunggu, ya hanya bisa bersabar. Paling banter memantau. Miriplah seperti menunggu yang dilakukan umat Tuhan. Umat Tuhan menunggu ya paling hanya bisa melihat tanda-tanda. Kapan ya Tuhan itu berbuat sesuatu menghentikan ketidakadilan ini. Kapan ya Tuhan datang membereskan segala ketimpangan ini. Kapan pertolongan datang. Paling itu. Tetapi nunggu itu juga bukan sepenuhnya pasif. Kamu nunggu yang gak bisa, kemudian sambil nunggu, sambil gak nunggu. Kamu sambil nunggu harus sambil nunggu. Walaupun kamu sambil nunggu gak bisa berbuat sesuatu mempercepat datangnya sesuatu yang kamu tunggu. Tapi sambil nunggu, kamu itu juga ada bagiannya, ada porsinya. Apa porsinya? Porsinya kamu alert. Porsinya kamu siap, kamu ready. Jadi nunggu itu mengandung 2 elemen. 1, pasif. Dalam pengertian kamu tidak berinisiatif, kamu gak bisa mempercepat proses. Tapi nunggu ada aspek yang kedua, kamu juga harus terbuka, kamu juga harus siap atau ready. Kamu harus ada pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan sikap yang tepat. Contoh, nunggu temanmu datang nyampe di airport. Yang kamu lakukan adalah kamu nunggunya di tempat yang salah. Temanmu datang di airportnya Cengkareng, kamu nunggunya di Halim. Ada gunanya nggak nunggu? Gak ada ya. Nunggunya di tempat yang salah. Nunggunya di waktu yang salah. Bisa nggak? Temanmu datangnya tanggal 12, kamu nunggunya tanggal 11. Gak ada gunanya. Atau kamu nunggunya tanggal 20 ya, udah gak ada gunanya lebih lagi. Temanmu udah datang ya, dan udah nyasar, udah nggak tahu ada di mana sekarang. Jadi tempatnya tepat, waktunya tepat, sikapnya juga tepat. Kamu nunggu sambil main game asik, larut dengan game yang kamu mainkan. Gate-nya di mana, kamu nunggunya gak perhatiin gate itu, kamu tidak punya sikap hati yang tepat, nunggunya juga percuma. Jadi nunggu itu satu, eksentrik dalam pengertian kamu tidak bisa kendalikan. Tapi kedua, kamu bukan tidak berbagian, kamu berbagian. Dan umat Tuhan memulai karirnya, babaknya, karena kita ini hidup dalam babak gereja. Kita tahu narasi perjanjian lama dan baru itu bisa dirangkum dalam 5 babak. Babak yang pertama itu adalah penciptaan, Kejadian 1 dan 2. Babak yang kedua adalah kejatuhan, Kejadian 3. Lalu babak yang ketiga adalah Israel, seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru pada era Yesus. Dan keempat babak Yesus tentu, sejak Yesus lahir sampai Yesus naik ke surga. Dan babak gereja, setelah Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, hanya catat 1 kali saja Yesus menampakkan diri. Itu pun bukan menampakkan diri dalam rupa berjalan-jalan bersama Paulus, makan ikan goreng bersama dengan Apolos, gak begitu ya. Yesus hanya menampakkan diri dalam rupa terang dan suara, dan itu pun hanya kepada sebagian orang. Karena babaknya sudah berganti. Sekarang babak gereja. Dan babak gereja diawali dengan apa? Babak gereja tidak diawali dengan mereka retret, lalu menyusun program untuk aksi. Mereka menyusun blueprint, program untuk mengubah dunia ini, untuk merubah cara hidup manusia, merubah kebudayaan, membereskan segala yang salah dalam zaman itu. Enggak. Mereka mulai dengan nunggu.
kayak kita, nunggu. Makanya diritualkan nunggu itu. Masa-masa Advent yang 4 kali itu diritualkan. Supaya kita jangan lupa bahwa kerja kita di sini itu sebagian adalah nunggu. Walaupun nunggu tidak berarti ya sudah pasif sama sekali, bukan. Tetapi pasif dan siap. Itu yang pertama. Hari ini kita akan bahas mengenai Pentakosta. Pentakosta itu adalah suatu respon Tuhan terhadap nunggunya mereka itu. Kan terakhir, waktu Yesus naik ke surga, salam perpisahannya selain pergilah, jadikan segala bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Tetapi Yesus juga mengatakan apa? Tunggulah di Yerusalem. Jangan pergi dari sana dulu. Jangan buru-buru bergerak. Tunggu dulu sampai datang kuasa dari tempat yang tinggi, sampai roh dicurahkan ke atasmu, karena itu yang dijanjikan Tuhan. Jadi mulai dengan menunggu, dan mereka nggak dikasih tahu, nunggu ya sampai 10 hari, nggak dibilang gitu. Mereka tidak dibilang, nunggu ya hari Pentakosta akan dicurahkan, tidak. Nunggu itu ya nunggu, nggak kayak nunggu pesawat yang ada harinya. Ini kayak nunggu listrik nyala yang nggak ada jamnya. Nunggu listrik nyala itu seperti menunggu datangnya Yesus kembali. Nggak ada tanggal dan jamnya. Kita mengatakan Maranatha segeralah ya, tapi nggak tahu kapan. Sama, nunggu listrik nyala. Nah ini nunggu pencurahan Roh Kudus ini. Nggak dikasih tahu 10 hari ya setelah itu ya. Di sana ya kamu tunggu, tidak. Tunggu di mana? Jelas, di Yerusalem. Nunggu apa? Cukup jelas, Tuhan somehow akan mengerjakan sesuatu, tetapi kapan? Tidak jelas. Dan bahkan itu pertanyaan mereka, kapankah Tuhan engkau memulihkan kerajaan Israel? Terakhir kan mereka nanya itu, terus Yesus mengatakan sesuatu lalu naik ke surga. Yang Yesus katakan adalah, masa dan harinya kamu tidak tahu, hanya Bapa yang tahu, anak pun tidak tahu, tetapi apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi jawaban mereka, kapan Tuhan, kapan? Dijawab oleh Tuhan dengan kamu. Kapan kerajaan Israel dipulihkan? Sudah orang suarakan saya kira sejak zaman Salomo. Karena zaman Salomo itu enak bagi mereka yang dekat sama kerajaan, enak bagi mereka yang berkuasa, kurang enak bagi yang dikuasai. Zaman Salomo. Lebih-lebih zaman Ahab. Dan juga zaman Omri. Enak bagi yang berkuasa, kurang enak bagi yang tidak berkuasa. Mirip seperti kota-kota kita ya. Ada kota-kota itu enak buat pejalan kaki, tapi enak juga buat yang naik mobil. Enak juga buat yang naik public transport. Enak juga bagi burung-burung. Enak juga bagi anjing dan kucing. Enak bagi segala makhluk. Ada kota yang enak, jalannya besar-besar seperti kota-kota utopis di negara-negara komunis zaman dulu ya. Dan itu sampai zaman modern masih tersisa itu ya, selain di kota-kota di Eropa Timur, juga kota baru itu, Askabad gitu ya. Ibu kota dari Turkmenistan, kalau saudara nggak tahu googling aja. Jalan-jalannya lebar-lebar dan hampir nggak ada mobil. Gedung-gedungnya putih dan besar-besar dibuat dari marmer. Tetapi yang menghuni entah siapa. Kota-kota seperti itu enak bagi yang naik mobil, khususnya yang mobilnya enak dinaiki dan cepat jalannya. Kurang enak bagi pejalan kaki ya, karena jalannya lebar banget, nyebrangnya entah gimana caranya. Dan tempatnya jauh-jauh, entah bagaimana kalau kamu tidak punya mobil. Jadi enak bagi sebagian, tidak enak bagi sebagian yang lain, dan sudah pasti sama sekali tidak enak bagi yang tidak setuju sama penguasa. Tetapi kerajaan Allah adalah kerajaan di mana ada kehidupan bagi semuanya. Bagi semuanya. Dan khususnya adalah ada kehidupan bagi yang biasanya tidak ada kehidupan, tidak ada masa depan, tidak ada kebahagiaan. Sebuah kota yang bagus bukan dihitung dari mereka yang paling dekat dengan kekuasaan itu berapa enak hidupnya, bukan. Tapi mereka yang paling berlawanan dengan kekuasaan.
Atau lebih tepat, semua orang, kalau yang paling berlawanan dan paling tidak berbagian dalam kekuasaan saja bahagia, apalagi yang dekat, bagaimana hidupnya. Jadi bukan diukur dari mereka yang naik Maybach, itu berapa enak jalannya, tidak macet, tapi mereka yang jalan kaki, berapa enak hidupnya. Harusnya begitu. Dan itu yang ditunggu dan ditanya, ditagih itu sama murid-murid. Kapan Tuhan kerajaan Israel pulih? Sampai kamu pergi itu, bentar lagi kamu pergi kelihatannya gelagatnya, kok nggak pulih? Lalu bener toh pergi, naik ke surga Yesus. Kalau dalam film Risen digambarkan jet blast ke surga itu, menyisakan debu dan cahaya. Lalu hilang Yesusnya, pergi dia. Loh, kerajaannya belum pulih kok pergi. Kerja belum selesai, belum apa-apa seperti Khairil Anwar katakan. Lah kok sudah pergi? Tapi Yesus bukan tidak menjawab. Yesus menjawab. Apa jawab Yesus? Engkau akan menerima kuasa. Loh, artinya apa? Artinya engkau adalah bagian dari solusinya. Seperti engkau juga bagian dari problemnya. Engkau adalah bagian dari solusinya. Jadi mereka tanya kapan, itu asumsinya yang kerjain Tuhan semuanya. Tuhan bilang, kamu jangan tanya kapan. Tuhan tahu kapan. Tapi kamu akan berbagian. Dan kamu akan melihat dan mengalami itu. Kalau kamu menunggu. Dan itu yang mereka lakukan, dan itu cukup menghibur mereka. Mereka nggak tanya lagi kapan, dan mereka terima Yesus pergi, dan mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Dan mereka mungkin, bulan lalu saya menjelaskan, datang lagi ke kamar yang mungkin masih ada sisa uang sewanya itu di lantai atas di sebuah rumah di Yerusalem. Mereka berkumpul di situ, dan pada suatu hari Pentakosta terjadi ini semua. Hari Pentakosta itu bukan hari pencurahan Roh Kudus. Loh kok bisa? Oh iya, karena Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Itu kan sama seperti apa ya? Kamu itu merayakan ulang tahun, itu merayakan hari kelahiranmu. Tapi kan kamu bukan lahir pada hari ulang tahunmu. Seolah-olah kayak hari ulang tahun sudah ada ya, ulang tahunmu itu kapan itu sudah ada, lalu kamu lahir di waktu itu, kan nggak begitu ya. Tapi kapan kamu lahir, nah itulah diingat sebagai hari ulang tahunmu. Nah sama, Pentakosta adalah sebuah perayaan yang sudah berlangsung ratusan tahun, dirayakan oleh orang-orang Israel, mungkin ribuan tahun, sejak Musa. Dan perayaan itu terus-menerus mereka ulang-ulang tiap tahun. Dan pada suatu hari Pentakosta, di suatu rumah di Yerusalem, kira-kira pada tahun 30 setelah Masehi, turunlah yang dijanjikan oleh Tuhan itu, yaitu peristiwa yang barusan kita baca, catatan Lukas. Tapi sebentar, kita lihat dulu, apa sih yang dirayakan pada hari Pentakosta? Yang merayakan bukan orang Kristen, yang merayakan orang Yahudi. Apa sih yang orang Yahudi rayakan di hari Pentakosta? Ini yang dirayakan. Itu disebut sebagai Feast of Weeks, jadi perayaan-perayaan seminggu, karena memang kira-kira seminggu ya, minggu-minggu perayaan itu. Dan apa yang dirayakan adalah pembaruan perjanjian. Pembaruan perjanjian Allah dengan Nuh, Noahic Covenant, sama perjanjian Allah dengan Musa, Mosaic Covenant. Pembaruan perjanjian dengan Nuh, kita mesti ingat Nuh itu memuat janji apa? Janji dengan Nuh, saudara bisa lihat ya, setelah air bah surut, lalu Tuhan itu mencium bau persembahan dari Nuh, dia senang hatinya, lalu kemudian dia mendeklarasikan suatu janji. Dan janji Tuhan berkenaan dengan nyawa, dengan keselamatan, dengan kehidupan. Tuhan bilang akan terus ada kehidupan, akan terus ada itu musim berganti musim. Dan terus ada kehidupan itu dijaga oleh dua hal. Satu, bencana alam yang katastrofis tidak akan terjadi lagi. Dan yang kedua, jangan lupa, secara historis, jadi bukan hanya secara
apa itu? Klimatologis tapi juga secara historis. Jadi bukan hanya faktor alam tapi juga faktor sejarah manusia, ulah manusia. Secara faktor sejarah manusia atau ulah manusia, manusia diikat sekarang dengan suatu janji yang dulu nggak diberikan. Tuhan tidak kasih peringatan dan janji kepada Adam, Adam jangan membunuh ya. Awas loh, nyawa manusia itu darahnya kalau kamu tumpahkan aku akan menuntut daripadamu. Tuhan itu tidak kasih janji itu. Bahkan Tuhan tidak mendirikan janji itu setelah darahnya Habel tertumpah ke tanah, ditumpahkan oleh Kain. Tuhan tidak mendirikan janji seperti itu. Itu baru diberikan itu setelah kejahatan yang memuncak, memenuhi seluruh dunia. Lalu kemudian Tuhan memusnahkan semuanya kecuali keluarga Nuh dan beberapa hewan. Lalu baru Tuhan memperbarui perjanjiannya dengan memperingatkan kepada setiap manusia, darah manusia lain akan kutuntut tanggung jawabmu. Jadi kalau kamu menumpahkan darah orang, kutuntut tanggung jawabmu. Karena aku yang memiliki kehidupan. Dan menariknya, menurut Abraham Kuyper, saudara juga bisa melihat di dalam Alkitab ya, Tuhan itu juga menuntut dari hewan. Jadi dalam Noahic Covenant, Tuhan itu berjanji bukan hanya kepada manusia, tapi mengikat janji juga kepada hewan-hewan. Tuhan mengikat janji kepada segenap kehidupan dan segenap jagat raya ini. Perjanjian. Dan Noahic Covenant itu arguably adalah pembaruan dari perjanjian kerja. Beberapa teolog reform percaya hal itu ya. Ada Covenant of Work. Nah, Noahic Covenant adalah pembaruan dari Covenant of Work. Dan kemudian ini sesuatu yang tentu saja dilanggar oleh manusia. Kita lihat sejak Nuh sendiri mabuk-mabukan, lalu kemudian terjadi kekerasan antara anak-anak dan keturunan Nuh sendiri dan seterusnya. Ternyata nggak lebih baik keadaan. Lalu singkat cerita, Tuhan mengikat janji dengan satu bangsa yang kecil. Jadi proyek internasional sudah gagal, sekarang mulai dengan proyek nasional saja, proyek kecil saja, lokal, yang global sudah kayaknya hopeless, balik lagi ya. Sekarang tribal saja, lokal saja, familial saja. Memang pendulumnya biasanya begitu. Kita proyek perdamaian dunia zamannya Immanuel Kant ya. Mendirikan Liga Bangsa-Bangsa kata Immanuel Kant. Dan jadi memang Woodrow Wilson bikin Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian jadi PBB. Setelah gagal mencegah perang dunia ya, tapi terus tidak menyerah, dilakukan, ada PBB. Tapi proyek internasional, proyek global terlalu besar kayaknya, terus mereka balik mengkerut. Sudahlah kita urusi kita dan keluarga kita saja, atau kita dan bangsa kita saja. Kalau tiap bangsa, tiap keluarga baik, ya sudahlah, nanti seluruh dunia juga baik kok. Kita mulai dari yang kecil lah. Kita bereskan ranjang kita di pagi hari. Kita bereskan kamar kita biar nggak acak-acakan. Kita bereskan rumah kita. Nah kita mulai merubah dunia itu dari situ. Membenahi diri kita sendiri, membenahi rumah kita. Kira-kira begitu ya. Jadi ini dari global kepada lokal. Dan yang lokal ini sukses enggak? Gagal lagi. Jadi Tuhan itu kalau jadi Tuhan masih panjang sabar memang. Beresi dari global gagal, beresi dari lokal juga enggak kalah gagal. Karena Israel menjadi bangsa yang bahkan lebih jahat daripada bangsa-bangsa lain. Kita lihat di dalam perjanjian lama dikatakan oleh Tuhan. Dan pada puncaknya, bahkan ketika Tuhan mengirimkan Mesias, mereka membunuhnya. Dan itu sesuatu yang membuat Tuhan apakah putus asa? Ternyata tidak. Dan jawaban Tuhan adalah setelah mereka menunggu kapankah kerajaan Israel dipulihkan, dan mereka menunggu di Yerusalem dan berharap pada Tuhan, pada satu hari Pentakosta, di mana Pentakosta mengingatkan mereka sama pembaruan perjanjian dengan Nuh dan dengan Musa. Ini mewakili perjanjian global dan nasional, ya, dua proyek gagal itu, tapi mereka terus berharap. Mereka tiap tahun merayakan pembaruan janji itu. Jadi perjanjian yang mereka saksikan kayaknya setelah adanya janji itu nggak nolong-nolong banget, tetap mereka menantikan. Ya, jadi itu sebabnya mereka ada alasan kenapa mengatakan, kapankah engkau memulihkan kerajaan
Israel. Jadi mereka tidak putus harapan lah. Entahlah Tuhan lewat cara internasional, cara global, atau cara nasional, cara tribal. Silakan, yang penting kehidupan ini menjadi lebih baik. Yang penting pulih shalom, ya, pulih itu. Keadaan damai antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesamanya, manusia dan tanah dan lingkungan. Ada damai di sana, ada human flourishing, ya. Hidup itu bisa berkembang, yang penting itulah, ya. Tetapi jawaban Tuhan adalah kamu harus menunggu, satu, kedua, kamu akan terlibat dan Tuhan akan melibatkan kamu. Oke, lalu terjadi apa sih pada hari Pentakosta itu? Ya, tadi kita sudah tahu Pentakosta itu merayakan apa. Lalu sekarang pada hari Pentakosta itu terjadi apa? Nah, pada hari Pentakosta itu terjadi ini. Terjadi mereka dihinggapi oleh sesuatu yang seperti nyala api, lalu kemudian nyala api itu menghinggapi masing-masing mereka, lalu terdengar suara angin, lalu mereka mulai berbicara menyaksikan pekerjaan Allah yang besar dengan yang dipertengkarkan orang dari berbagai denominasi gereja pada hari-hari ini. Mereka mulai melakukan aktivitas yang disebut sebagai glosolalia. Tapi apa artinya glosolalia itu? Setidaknya itu ada 3 tafsiran. Tafsiran yang pertama, glosolalia diartikan sebagai kriptolaleo, yaitu bicara sesuatu bahasa misterius yang tidak dipahami siapapun, dan ini didukung oleh perkataan Paulus, orang yang berbicara bahasa roh, berbicara yang hanya dimengerti oleh dia dan Tuhan, atau mungkin hanya Tuhan saja. Yang kedua, xenolaleo, yaitu orang itu bicara bahasa asing yang dimengerti sebagian orang asing, tapi tidak bagi orang yang tidak mengerti bahasa itu. Jadi xenolaleo. Atau tafsiran yang ketiga yang nanti saya akan jelaskan. Kita lihat dulu fenomena ini dari jenis tafsiran yang pertama. Dari jenis tafsiran yang pertama, ini didukung dengan satu kenyataan bahwa orang-orang atau sebagian orang-orang mengatakan bahwa orang-orang yang berkata-kata glosolalia itu sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, kenapa dituduhnya mabuk oleh anggur manis? Kenapa nggak dituduhnya mereka itu buang waktu saya, atau mereka itu berisik, atau mengganggu ketertiban umum? Nah, itu kan lebih relevan. Loh, kok bilangnya mereka lagi mabuk? Kenapa ya? Karena pasti ada urusannya dengan aktivitas glosolaleo itu yang menyebabkan mereka dituduh mabuk. Kira-kira kenapa ya orang, apa sih miripnya dengan orang berbahasa roh dengan mabuk? Kira-kira ini bisa membuat kita meraba-raba logika dari mereka yang mengatakan glosolalia adalah kriptolaleo. Ya, jadi glosolalia itu adalah bicara bahasa yang tidak dimengerti siapapun kecuali Tuhan. Itu adalah dari pengertian ini. Lah, disangka mabuk kok. Orang itu disangka mabuk kalau apa? Memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia itu bertingkah laku tak dapat dimengerti. Irasional kelakuannya. Benar nggak? Orang mabuk tuh nyanyi-nyanyi, mempermalukan dirinya gitu ya. Loh, orang kok mempermalukan diri? Biasanya orang itu jaim. Setidaknya apa ya? Flexing ya, kalau bukan jaim atau apapun lah. Orang itu nggak ada yang mempermalukan dirinya. Lah, kok dia mempermalukan dirinya? Ini kan tidak rasional. Itu satu ya. Kedua, dia nggak biasanya gitu, nggak normal. Ya, nggak normal. Biasanya dia itu pemalu. Loh, kok ini malu? Apa nyanyi-nyanyi, nyapa-nyapa orang? Ayo bro, apa ya? Biasanya ngumpet. Kalau ada orang ngumpet, kok ini kayak so akrab. Wah, ini mabok ini orang ini, kan gitu. Jadi mabok itu ditandai dengan perilaku yang tidak normal. Dan orang-orang ini sepertinya perilakunya tidak normal. Lalu yang tidak normal kita nggak bisa ngerti, kita nggak bisa jelasin. Maka orang ini bilang, ya orang ini jelas sedang bicara kriptolaleo. Ya, itu satu. Tapi saya kira tafsiran ini sangat lemah ya. Kenapa sangat lemah? Karena kenyataannya ada yang mengerti. Ada yang mengerti. Jadi kalau dibilang ini adalah fenomena kriptolaleo, bagaimana bisa menjelaskan ayat yang ke-8? Ya, memang ayat 13 mereka
dituduh mabok oleh sebagian orang, jangan kita lupa. Tapi ayat 8 mengatakan bahwa banyak orang mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa di mana kita dilahirkan, tempat kita dilahirkan. Lah berarti mereka ngerti. No ini, makanya ini adalah xenolaleo ini. Jadi itu ibaratnya kayak saya tiba-tiba itu bisa ngomong bahasa Rusia, bisa ngomong Korea, bukan ngomong Korea ya, kalau ngomong Korea, tadi barusan kan saya ngomong Korea, ngomong bahasa Korea maksudnya. Terus orang bingung gitu, lu kok bisa ngomong Korea ini, bisa ngomong bahasa Korea maksudnya, si Yadi ini kok bisa ngomong bahasa Rusia, padahal nggak pernah belajar. Wah itu, bahasa roh ya, xenolaleo. Tetapi kita melihat bahwa ini adalah sesuatu yang bukan sepenuhnya juga, ya bukan sepenuhnya juga. Kenapa? Karena penekanannya di sini. Kalau kita perhatikan, mereka itu bukan tidak mengerti bahasa bersama. Karena ingat, pertama, mereka ada di Yerusalem untuk satu urusan. Ini kan bukan turis-turis, turis pun datang ada urusannya ya. Ini kan mereka datang untuk satu urusan tertentu. Apa urusannya? Merayakan Pentakosta. Urusannya merayakan Festival of Weeks itu. Ya kan? Jadi mereka merayakan Pentakosta, makanya mereka ada di Yerusalem dan mereka datang dari tempat jauh. Ya, mereka datang dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kirene, Arab, dari Kreta bahkan. Mereka datang dari tempat yang jauh. Ya, sampai ke Yerusalem. Lah orang itu kan nggak datang ke tempat yang jauh itu random. Memang lagi jalan-jalan ya kan enggak. Memang ada urusannya. Nah urusannya itu berarti serius buat mereka. Kamu kalau datang ke suatu perayaan Natal, 1000 kilometer dari sini, jalan kaki, itu kan gak mungkin ya, kalau gak ada alasannya ya. Oh kebetulan lewat Pak, 1000 kilo dari sini jalan kaki, gak mungkin banget. Pasti sengaja, pasti ada urusannya. Jadi artinya apa? Ini menandai mereka itu serius dengan agama mereka. Mereka serius dengan pembaruan perjanjian. Mereka orang Yahudi yang serius. Tapi terus, mereka waktu datang, itu mereka kalau datang ini bukan cuma sekedar jadi turis ya. Kira-kira mereka ngerti nggak sih di kuil itu, di temple bait suci itu ngomong bahasa apa, khotbahnya apa, nyanyinya apa, ngerti nggak? Ya mesti ngerti ya. Kalau mereka serius dengan itu ya pasti mereka itu setidaknya baca Alkitab di rumah gitu. Atau di kampung mereka baca Alkitab. Dan mereka baca pakai apa? Mereka pakai bahasa mungkin Aramaik, mungkin mereka pakai bahasa Yunani Koine. Karena itu adalah daerah-daerah yang ada di dalam kekaisaran Romawi. Jadi tadi yang disebut-sebut itu ya, Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, dan seterusnya, Kapadokia, Pontus, itu wilayah kekaisaran Romawi. Nah, di seluruh wilayah kekaisaran Romawi, orang-orang elit yang dekat sama kekuasaan ngomong Latin. Orang-orang yang ya pada umumnya lebih luas itu bicara bahasa Yunani, lebih luas lagi Yunani pasar atau Yunani Koine. Dan di daerah Yudea setidaknya mereka itu ngerti bahasa Aramaik. Jadi ya ini ada bahasa bersamanya, ada bahasa bersamanya. Ibaratnya kalau kamu itu datang ke tempat reuni marga apa gitu orang Tionghoa itu ya. Lalu berkumpul di sana orang Tionghoa dari Brasil, dari Argentina, dari Zimbabwe, dari Vladivostok, dari Hong Kong, dari mana. Berkumpul di kota itu, let's say di Hawaii gitu ya, atau berkumpul di Singapura misalnya, whatever. Lalu kemudian kira-kira orang-orang ini apa sama sekali tidak saling mengerti? Kan tidak, mereka kan mengerti. Mengerti bahasa Inggris setidaknya. Nah sama, ini setidaknya mengerti bahasa Yunani Koine. Ya. Jadi, kalau dikatakan ini mukjizat xenolaleo dalam pengertian tanpanya, mereka tidak saling ngerti. Beberapa penafsir mengatakan ini seperti pembalikan dari peristiwa Menara Babel. Kalau Menara Babel mereka punya bahasa bersama, Tuhan datang, mereka terserai-berai. Ini adalah mereka tidak saling ngerti, Tuhan datang, mereka saling ngerti. Ada benernya, tapi kurang tepat. Kurang tepatnya di mana kalau dipahami sebagai reversal of Babel, karena kalau reversal of Babel itu mereka gak saling ngertinya itu benar-benar sampai konflik, sampai gak saling ngerti gitu ya. Tapi
ini nggak, atau kurang tepatnya itu di sini, bahwa mereka itu ngerti juga kok satu sama lain. Mereka ngerti. Tapi mereka ngerti lewat bukan bahasa ibu. Mereka tuh bisa saling mengerti lewat Yunani Koine, lewat bahasa Aramaik, dan itu kemungkinan bukan bahasa ibu dari orang Yahudi yang sudah tersebar ke Partia atau ke Media atau Elam atau Mesopotamia dan seterusnya. Kemungkinan itu bukan bahasa ibu mereka. Jadi padanannya bukan ya, kamu dengar saya ngomong bahasa Rusia, tapi padanannya seperti kamu dengar saya ngomong bahasa Jawa mungkin, atau ngomong bahasa entahlah dialek apa gitu, Konghu kali atau apapun gitu ya, yang dekat sama hati kamu. Kira-kira begitu padanannya. Jadi ini adalah mukjizat dalam pengertian mereka itu mendengar pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan Tuhan dalam bahasa ibu mereka. Bukan dalam bahasa yang mereka ngerti, yang tadinya mereka tidak ngerti, bukan. Tapi dalam bahasa ibu, yang mana tanpa itu mereka juga ngerti kok. Tapi ngertinya di sini. Seperti orang zaman era Soekarno ngerti bahasa Indonesia. Makanya dalam deklarasi Sumpah Pemuda, waktu salah satu perwakilan disuruh pidato, dia minta maaf nggak bisa pidato pakai bahasa Indonesia. Lucu juga ya. Sumpah Pemuda satu bahasa, pidatonya minta maaf saya pakai bahasa Belanda ya. Soalnya bahasa Indonesia susah banget buat pidato dia. Terus dia pidatonya pakai bahasa Belanda. Perwakilan dari Maluku kalau nggak salah. Jadi ya itu karena maklum lah ya, bahasa kita masih muda sekali. Jadi bahasa yang menyasar otak, menyasar kognitif. Ya. Kayak kalau kamu ngajar di sekolah internasional, beberapa orang gitu ya, ngajar di sekolah internasional, biasanya lebih susah marah kalau di kelas. Karena marah dalam bahasa Inggris kan lebih susah ya. Nah kira-kira begitu, bahasa ibu itu menyasar emosi, afeksi, speak to your heart. Nah speak to your heart ini adalah sesuatu yang terjadi di hari Pentakosta itu. Terjadi ketika Roh Kudus itu bekerja dalam diri yang bicara maupun yang mendengar, dalam diri para saksi maupun yang menyaksikan dan bersentuhan dengan para saksi. Mereka mendengar Tuhan bicara ke dalam hati mereka. Itu mukjizatnya, itu pekerjaannya, dan itu permulaan daripada gereja punya riwayat. Gereja itu riwayatnya, dan pekerjaannya nanti adalah menjadi saksi, menjadi martir. Martir itu bukan apa ya, mati setelah dipaksa-paksa menyangkal iman, ya itu benar juga. Tapi martir itu di dalam arti aslinya, arti paling intinya adalah menjadi witness, menjadi saksi. Dan saksi itu ya ini membagikan, menyaksikan apa yang dia alami, itu saja. Membagikan, menyaksikan apa yang dia alami. Dan di backup dengan argumen, dan di backup dengan kehidupan, ya, di backup dengan gaya hidup, dengan pilihan-pilihan hidup, dengan jalan hidup. Dan kekristenan itu kan kita masih ingat ya, pertama-tama itu dipahami sebagai apa sih kekristenan itu? Kekristenan itu dipahami pada abad-abad pertama itu, kekristenan awal itu dipahami bukan sebagai kepercayaan. Kita ini kan kalau di KTP agama itu ya. Nah Kristen itu bukan agama itu pada pengertian mula-mula. Agama itu produk enlightenment tuh, produk Aufklärung itu. Pada masa Aufklärung itu, mereka itu bikin separasi antara kehidupan yang sekuler dan kehidupan agama. Jadi seolah-olah seluruh dunia itu bisa dibagi itu. Ada loh yang bisa disendirikan, ini namanya kehidupan beragama. Terus mereka tanya, orang India agamanya apa ya? Orang India ya agama itulah, agama Hindu, makanya sebutnya Hindu. Soalnya mereka orang-orang Hindustan, orang-orang dari sungai Indus. Ya itu agama Hindu. Padahal itu nomenklatur yang lucu banget itu. Karena penduduk di sekitar sungai Indus itu, orang-orang yang tinggal di daerah Hindustan itu, mereka itu agamanya banyak banget itu, ya banyaknya minta ampun. Tapi semua adalah di dalam satu payung, Hindu. Mirip sama kalau kamu disebut Kristen, lalu yang disebut Kristen itu ya Mormon ya Kristen, Saksi Yehova ya Kristen, mau penganut Arianisme ya Kristen, Unitarian ya Kristen, Katolik ya Kristen, semuanya itu ya Kristen itu. Terus kamu mulai keberatan, loh kok saya sama dengan Saksi Yehova, sama-sama Kristen katanya. Nah kira-kira begitu, kalau kamu menyebut orang India agamanya apa? Hindu. Ya itu
payung yang terlalu lebar, ya, ada ribuan, mungkin ratusan ribu agama itu di bawah payung yang sama Hindu. Nah, intinya ini kenapa bisa begitu? Karena orang-orang kolonialis yang pergi ke India, orang-orang Inggris itu, mereka punya satu kategori di otak mereka, ada satu aspek kehidupan dalam hidup manusia, ini namanya agama. Ini, ya. Tapi orang-orang Kristen mula-mula itu tidak punya KTP yang ada kolom agamamu apa gitu, enggak. Tapi ini, pilihan hidupmu apa? Jalan hidupmu apa? Dan mereka dikenal sebagai pengikut jalan itu. The follower of that way. Ya, the follower of the way. Pengikut jalan itu. Jadi Kristen itu ininya di benak orang-orang itu ya, bukan kayak kita itu mempraktekkan satu ritual tertentu. Kita kalau kawin caranya gimana, berdoanya bunyinya gimana, bukan. Tapi kita itu hidupnya kayak apa? Jadi ini ada satu istilah yang rada redundant kalau dikenakan kepada Kristen, yaitu live religion. Kita itu apa? Ya, live religion. Agama yang dihidupi itu apa? Tapi itu redundant istilahnya. Karena ya Kristen itu ya yang kamu hidupi. Kalau kamu bilang agama saya sih Kristen, tapi saya menghidupinya itu agama Mamon gitu ya. Nah, itu yang disebut pertama itu bukan agama, ya itu mungkin agamamu sih, benar sih. Tapi jangan sebut Kristen lah, karena Kristen itu bukan agama. Kristen itu jalan hidup, jalan hidup. Kayak jalan hidup anak-anak punk ya, punk. Kamu tahu punk, steampunk, punk rock ya, punk itu jalan hidup. Anarki itu jalan hidup, ya. Konsumeris itu jalan hidup. Sosialis itu jalan hidup. Kristen itu jalan hidup. Seperti juga kita kalau bandingkan diri kita dengan beberapa komunitas yang lain ya. Tapi bagi beberapa orang Kristen itu agama saja. Nanti jalan hidupnya bisa lain. Itu pilihan masing-masing. Tapi gereja Kristen mula-mula tuh enggak begitu sih. Mereka itu menyadari betul bahwa Kristen itu jalan hidup. Pengikut jalan Kristus. Dan kalau kamu adalah pengikut jalan Kristus, kamu akan menyaksikan sesuatu. Apa yang kamu saksikan? Yang kamu saksikan adalah Tuhan bekerja melalui hidupmu, dan itu akan menyentuh orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Dan itu adalah sesuatu yang membuat kamu dan kita semua memuji Tuhan dengan lebih banyak dan bersyukur dengan lebih banyak. Oke, lalu Petrus menjelaskan mengapa mereka ini bukan lagi mabok. Ada 3 argumen. Hari ini kita akan lihat. Argumen yang pertama itu common sense. Mabok gimana mas? Oh, baru jam 9. Orang Yahudi pada masa itu ya, gak sarapan. Kalau kita kan sarapan. Orang-orang Israel zaman sekarang juga saya rasa sarapan ya. Tapi zaman itu tuh gak sarapan. Jadi gak makan pagi. Jadi mereka makannya ya nggak jam 9 pagi itu sudah makan ya enggak. Ya. So, apalagi minum ya. Minum anggur kok sebelum makan, ini kan aneh sekali ya. Jadi kalau dibilang mereka sudah mabuk padahal hari baru pukul 9 atau belum pukul 9, itu tuduhan yang lucu ya, tuduhan yang terlalu terburu-buru. Jadi itu pembelaan Petrus yang pertama dari common sense. Pembelaan Petrus yang kedua dari nubuatan Yoel. Ya, Yoel mengatakan apa? Nah, ini kutipannya juga menarik ya. Kutipannya Petrus ini diambil dari Septuagint. Dan Septuagint itu ada variasi dibandingkan dengan Tanak. Ya, apa itu Septuagint, apa itu Tanak? Septuagint itu terjemahan Yunani dari Alkitab Ibrani. Jadi misalnya kitab Yoel itu ya, itu ada versi Ibraninya, tulisannya tulisan Ibrani. Nah, itu versinya agak sedikit beda dengan Yoel yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Ya mirip lah dengan Alkitab kita ini kan terjemahan Indonesia. Ya kalau dibandingkan sama Ibraninya ya pasti ada beda-beda dikit. Ya demikian dengan terjemahan Septuagint itu ada beda-beda dikit. Dan bedanya itu salah satunya di mana ya? Salah satunya itu adalah di sini. Kalau kita lihat versi Tanak itu sama LAI diterjemahkannya seperti demikian. Dalam pasal yang kedua, Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 ya, tapi saya hanya kutip bagian depan ya. Ada perbedaan variasi di sini. Dikatakan kemudian daripada itu, ya, kemudian
daripada itu akan terjadi, aku mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah itu versi Tanak. Tapi versi Septuagint, pada hari-hari terakhir. Ya, pada hari-hari terakhir. Jadi lebih kontekstualisasi kepada ini adalah tanda dari akhir zaman. Tanda dari hari-hari akhir zaman. Ya. Jadi kalau kamu melihat, menyaksikan bahwa roh Allah dicurahkan pada semua orang. Nah, akhir zaman sudah mau tiba. Nah, itu adalah versi yang lebih eksplisit di dalam Septuagint yang dikutip sama Petrus. Dan menarik bahwa Petrus kenapa mengutip itu ya, kemungkinan besar ya sama seperti kutipan Perjanjian Lama di banyak tempat di dalam Perjanjian Baru itu adalah dari Septuagint, itu menyaksikan bahwa mereka kebanyakan sudah nggak bisa bahasa Ibrani. Atau kalaupun bisa hanya spesialis, yaitu ahli Taurat bisa bahasa Ibrani. Sebagian besar udah nggak bisa. Kenapa? Karena mereka itu kalah. Kebudayaannya kalah. Kebudayaan mereka itu sudah, kebudayaan dominannya itu orang Romawi. Bahasa dominannya dan culture berpikirnya itu Romawi dan Yunani. Jadi mereka baca kitab suci mereka pun pakai bahasa asing. Yang sekarang jadi bahasa ibu. Dan ini saya ingin kita melihat satu poin di sini. Yaitu apa? Bahwa itu tidak buruk. Itu tidak buruk. Itu adalah masa depan kita. Jadi kita tidak perlu bersikap itu xenofobik, lalu kayak primordial. Kita bersikap seolah-olah kayak, wah ini kehilangan identitas jati diri itu kalau kita ini kehilangan kebanggaan dari otentisitas kita di masa lampau. Ini nggak perlu. Ya, karena ketika Tuhan bekerja dalam dunia ini, dia menerjemahkan pekerjaannya itu ke dalam hal yang sehari-hari. Dan yang sehari-hari bagi mereka waktu itu happen to be, atau lebih tepat begini, di dalam providensia ilahi, ya, di dalam pemeliharaan dan pemerintahan Tuhan yang tidak pernah tidur itu, happen to be, itu adalah kebudayaan Romawi Yunani. So be it. Alkitab ditulis dalam bahasa Romawi Yunani, dan itu yang dikutip sama Petrus, dan itu kemudian dipakai sama Petrus untuk mendukung satu argumentasi, yaitu ketika mereka melihat orang-orang ini bernubuat padahal mereka bukan siapa-siapa. Ya, dikatakan di situ sama para saksi. Padahal mereka ini orang-orang Galilea. Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Ya. Nah, ini menandai dua hal. Hal yang pertama, orang Galilea kok bicara bahasa daerahnya orang Kirene, orang Libya, orang Arab, orang Kreta, orang Pontus, Kapadokia. Nah, itu pertama ya. Jadi, kok terjadi mukjizat kamu bisa ngomong pakai bahasa ibu saya? Nah, itu. Tapi yang kedua, orang Galilea itu adalah orang-orang yang tidak terhormat. Karena mereka itu dianggap bukan Yerusalem, ya bukan Roma. Galilea itu orang-orang kompromis bagi orang Yerusalem, bagi orang Yudea itu. Ya, kompromis itu. Karena apa? Karena mereka itu biasanya hidupnya banyak bergaul dengan bangsa-bangsa asing, Galilea itu. Dari dialeknya pun kedengaran, ini orang Galilea ini. Ya, orang yang kurang terhormat. Tapi orang-orang ini yang dipakai oleh Tuhan, ya, orang-orang yang tidak dihormati oleh agama mereka maupun oleh yang powerful dalam masyarakat mereka. Tapi yang dipakai Tuhan, menyaksikan pekerjaan-pekerjaan besar Tuhan untuk menyasar hati, menyasar emosi dan afeksi dari orang-orang yang baik powerful maupun tidak, ya, dari semua orang. Dan argumen yang ketiga tidak kalah menarik. Petrus mengutip Mazmur, ya. Petrus itu mengutip Mazmur, dan dalam Mazmur itu Daud, Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan 11, Daud itu dikatakan oleh Petrus bernubuat mengenai kebangkitan Mesias. Jadi Daud itu dalam Mazmur itu konteks aslinya sedang meminta tolong sama Tuhan, dia dalam bahaya. Tetapi dia kemudian tidak takut karena Tuhan ada di pihak dia, semacam begitu. Karena Tuhan itu bisa membangkitkan orang mati. Tetapi Petrus menafsirkannya menjadi seperti ini.
Karena Daud itu toh mati. Jadi kalau kita katakan nubuatannya itu terpenuhi dengan Daud dibela Tuhan tidak mati. Loh, kenyataannya Daud mati. Kuburannya masih ada sama kita sampai hari ini. Kalau kayak Musa masih mending, kuburannya itu nggak ditemukan. Jadi orang masih berdebat Musa itu ada di mana. Tapi Daud itu mati, kuburannya kita lihat kok. Ya, jadi Daud itu bukan tidak mati. Jadi Daud itu kenapa bilang begitu dalam Mazmur pasal 18? Jawabannya, kata Petrus, karena dia itu nabi. Dia nabi. Dia bisa melihat ke depan dan dia menyaksikan tentang kebangkitan Mesias. Dan Mesiasnya adalah Yesus dari Nazaret yang kamu salibkan. Itu punchline daripada Petrus. Yesus dari Nazaret yang kamu salibkan, dialah Tuhan dan Mesias yang dibangkitkan Allah. Seturut dengan nubuatan dari Daud. Dan Daud itu, kalau mereka dengar Daud, itu seperti kalau masa-masa pemilu orang sebut-sebut soal Soekarno. Pada masa pemilu, mendadak Soekarno itu jadi ayah dari semua kandidat politik. Kira-kira begitu kan? Kira-kira itu semua mengacu ke sana, kami ini pewarisnya Soekarno, ya kira-kira begitulah. Daud itu ya begitu. Daud itu dinasti yang dianggap paling sukses, paling bagus lah segala macam. Paling diberkati Tuhan, man after God's heart, kira-kira begitu ya, walaupun tangannya tidak bersih tentu Daud itu ya, berdarah-darah juga, tetapi dia itu berkenan di hati Tuhan. Jadi semua orang itu yang mengacu-ngacu pada Daud lah, kira-kira begitu ya. Lalu kemudian dikatakan, nah pewaris tahta Daud itu akan diberi tanda. Siapa mewarisi tahta Daud? Siapa anak Daud itu akan diberikan tanda? Dialah Mesias. Apa tandanya? Dia akan dibangkitkan dari antara orang mati. Dan itu saudara-saudara yang kamu saksikan hari ini. Karena mereka menyaksikan, mendengar dengan telinga mereka, melihat dengan mata mereka dua tanda. Tanda yang pertama, tanda yang diberikan oleh Yoel. Bahwa orang-orang biasa, bukan imam, bukan nabi, bukan raja, tapi dipenuhi roh. Itu yang pertama. Tanda yang kedua, Yesus atau seseorang dibangkitkan dari antara kematian dan tidak melihat kebinasaan dan diangkat ke surga, dan kami saksinya bahwa Yesus dibangkitkan dan Yesus naik ke surga. Dan tidak ada orang lain seperti itu. Loh Pak, Lazarus kan dibangkitkan. Oh iya, tapi kan gak naik ke surga. Mati lagi Lazarus. Loh Pak itu yang di zamannya Elia itu kan dibangkitkan. Oh iya benar, memang dibangkitkan itu ya sesuatu yang bukan kali pertama terjadi. Tapi kebangkitan dalam arti resurrection baru kali pertama sih. Kenapa? Karena yang sebelumnya itu revivification. Dan Yesus itu tidak mengalami sekedar revivification. Apa bedanya revivification sama resurrection? Revivification adalah sekedar dari mati, jantungnya berhenti, jadi hidup lagi. Lah itu mah dokter juga bisa, disetrum-setrum itu kalau di film-film itu ya. Kejat-kejat terus hidup lagi ya. Nah itu revivification. Nah itu terjadi ya. Seorang kawan saya ngomong, dia punya papa udah mati ditangis-tangisin, tiba-tiba hari kedua apa ketiga bangun, wah semua orang bubar katanya, lapar minta bakmi katanya, terus masih hidup lagi sampai 10 tahun, 11 tahun kemudian. Luar biasa, saya tercengang mendengarnya ya. Ya mungkin itu kedokteran zaman dulu lah ya, diperiksa-periksa disangka udah mati, dipetiin ternyata masih hidup, untung nggak diformalin gitu ya, diformalin mati beneran gitu ya. Nah kira-kira begitu. Nah itu revivification, bahkan mungkin nggak mati dia ya kan, cuma sekarat aja. Tapi ini Yesus ini resurrection. Apa bedanya? Resurrection pakai tubuh yang baru, tubuh yang tidak binasa. Ini masa depan kita yang belum terjadi, tapi sudah terjadi pada satu orang. Belum terjadi pada kita, sudah terjadi pada Yesus sebagai yang sulung dari yang dibangkitkan, bukan yang sulung dari yang dihidupkan kembali dalam arti revivification, tapi dalam arti resurrection. Maka dua poin data ini menyimpulkan apa? Menyimpulkan kalian semua keliru waktu kalian menyalibkan Yesus dari Nazaret. Yang kalian salibkan adalah Mesias. Yang kalian salibkan adalah Tuhan. Jadi kalian sudah membunuh Tuhan. Terus mereka panik, terus mereka tersayat hatinya seperti yang dialami waktu mereka mendengar khotbah Stefanus.
tertusuk hatinya, di sini tersayat hatinya. Sama itu, terjemahannya TB 1974 itu ya. Terharu, samalah itu. Ya, mereka sangat tergerak hatinya. Dan kemudian, terus kita ngapain? Terus kita gimana? Kita udah salah semua dong, terus kita gimana? Kemudian Petrus menjawab, ya berbaliklah, gitu aja kok repot. Ya berbalik. Sama dengan apa? Kalau orang bilang, Pak, saya ini gimana ya Pak? Kerja saya ini kayak gini Pak. Jadi saya itu ya terlibat korupsi lah sebetulnya itu. Tapi ya duit saya ini sekarang berseri-serinya, gak jelas itu serinya berapa aja, udah gak bisa dihitung, udah berhenti ngitung saya 10 tahun yang lalu. Udah gak tahu lah, banyak banget lah pokoknya. Tapi ya saya ini kan ya salah ya Pak kayak gini ya. Terus gimana? Loh terus gimana itu ya gampang. Berhentilah berbuat jahat, mulailah berbuat baik. Itu saja. Terus gimana adalah bertobatlah. Bertobatlah. Berbaliklah dari jalanmu yang lama. Rengkuhlah jalanmu yang baru. Karena Tuhan cuma satu. Dan Dia itu bukan kuasa politikmu, bukan duitmu, bukan sehatmu, bukan populermu, bukan yang lain. Tuhan itu cuma satu. Dan barangkali kamu sudah membunuh Dia. Jadi gimana? Ya berbaliklah dari situ, kata Petrus, dan berikan dirimu dibaptis. Berikan dirimu dibaptis berarti seal of kesetiaan yang baru. Seperti orang menceraikan sesuatu yang lama dan mengikat janji dengan sesuatu yang baru. Memutuskan hubungan dengan sesuatu yang lama dan memulai hubungan dengan sesuatu yang baru, lalu kemudian menandatangani kontrak. Ya seperti itu yang harus dilakukan dengan baptisan. Dan karena baptisan itulah beberapa orang mati terbunuh. Karena baptisan itulah beberapa orang diusir dari komunitas orang-orang Yahudi. Karena baptisan itulah Paulus mengalami rangkaian nasib sial dalam tanda kutip. Yang mana dia harus meninggalkan karir dia yang lama. Sebagai orang Farisi dari keturunan Benyamin. Sebagai seorang zelot, ya, sebagai seorang yang punya zeal bagi kerajaan Allah. Yang punya masa depan dan identitas yang ajek, ya, yang sudah cukup mapan. Dia harus tinggalkan itu semua, Paulus. Ya itu yang diusulkan Petrus. Bertobatlah, berikan dirimu dibaptis. Karena kamu selama ini sudah salah, karena kamu turut membunuh Mesias dan Tuhan. Karena kita ingat ya, orang-orang yang datang ke Yerusalem itu, ya mereka itu ya dia-dia saja sih sebetulnya ya. Komunitas Yahudi diaspora itu ya dia-dia saja. Mereka memenuhi Yerusalem di hari perayaan, mereka pergi lagi kota masing-masing, hari perayaan lagi datang lagi. Orangnya ya itu aja sebetulnya, cukup banyak jumlahnya. Dan orang-orang itu, crowd itu, mereka yang berteriak-teriak, salibkan dia, kami memilih Barabas, salibkan Yesus. Ya. Dan kata Petrus, berbaliklah dari sikap itu, terimalah kenyataan bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias dan Tuhan, maka hidupilah hari-harimu dengan kenyataan itu, dengan mengacu kepada kenyataan itu, yang mengorientasikan dirimu dan pengharapanmu, dan apa yang kamu tungguin. Saya menutup dengan, kalau tadi saya kasih contoh itu nungguin pesawat temanmu datang, kamu harus punya kesiapan, tapi harus nerima bahwa kamu gak mengendalikan. Nah sekarang ini kamu nungguin apa? Kamu tuh nungguin apa? Jangan bilang nungguin khotbahnya selesai ya, karena memang sudah mau selesai. Tapi nungguin apa itu? Mungkin nungguin giliran saya menang. Nungguin kapan saya itu jadi the next Elon Musk mungkin. Nungguin giliran saya kapan saya itu terkenal, kapan musuh saya mengakui saya, kapan bapak saya mengakui saya, kapan, whatever sebutkan. Mungkin itu yang kamu tungguin. Dan saya ajak kamu bertanya, worth it apa enggak sih nungguin itu seumur hidupmu? Mengharapkan itu seumur hidupmu? Atau ini kamu seharusnya menantikan datangnya kerajaan Allah?
Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Engkau sudah nyatakan dalam Yesus, khususnya dalam kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Kami menyadari dalam banyak hal dalam hidup kami ini, kami bukan mengikuti jalan itu. Kami bukan pengikut jalan Yesus. Tolonglah kami supaya kami meninggalkan jalan kami yang lama dan mulai belajar berjalan dalam jalan yang baru. Tolonglah kami mempersiapkan minggu depan akan menerima baptisan, mengkonfirmasi iman kami dalam CD, ataupun sekedar pindah gereja. Tolong kami untuk mengingat terus komitmen kami untuk mengikuti Tuhan, komitmen kami untuk mengikuti Mesias dan Tuhan kami yang diberikan oleh Allah yang menciptakan kami dan menciptakan jagat raya ini. Supaya kami ini tidak salah menunggu, tidak salah dalam bersikap menyikapi pemberian Tuhan, yaitu hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.